Assalamualaikum bosku, jumpa lagi dengan Seswu channel yang membahas tentang plywood dan repair veneer. Di belakang saya ini beberapa tumpukan veneer yang datang tadi malam. Kita mau cek nih barang-barangnya apa saja yang ada, seperti barangnya MK atau PPC. Nah, kita cek bersama. Pagi hari ini kita melakukan pengecekan, bosku. Ya, ada beberapa tumpuk di sini ya, di lokasi tempat penampungan bahan. Ada beberapa veneer yang datangnya itu tadi malam. Kita mau lihat ya, ini seperti ini. Ini PPC ya, jenisnya PPC. Untuk ketebalannya itu 2,4 sesuai dengan notanya itu 2,4. Kalau dilihat ini fresh ya, masih baru kupas nih, putih-putih seperti ini ya. Jadi sengon itu kalau baru kupas, ini sengon yang putih itu putih memplak ini. Kondisinya ya, karena grade-nya itu OPCR, ini berarti ada R-nya ya, karena ini perlu di repair. Nah, seperti ini ada kulit-kulit, tapi kondisinya ya lumayan bagus lihatnya ya dari samping. Untuk lebarnya itu 4 feet, jadi ini 4 feet kali 4 feet, 127 kali 127, lebarnya 127, untuk panjangnya 127. Ada 1 2 3, ada 4,5 tumpuk yang PPC. Ini kita juga lihat ya, banyak barangnya di sini. Nah, ini kita buka-buka ya, kondisinya ada mata kayu, ada lubang yang di ujung, kemudian di tengah ada lubang mata kayu. Ini ada lubang karena kulit. Yang ini yang lapuk, ini lapuk ya, ini lapuk. Ada kulit lagi. Semuanya seperti ini kondisinya. Jadi intinya barang ini perlu untuk di repair lagi supaya jadi veneer yang bagus ya. Karena grade-nya juga OPCR, perlu di repair lagi. Kita juga ada pesan kemarin untuk MK-nya ya, MK itu seperti ini posisinya barang
itu grade-nya setelah OPCR ini ada MK. Jadi MK itu merupakan barang yang material kurang. Sebenarnya singkatan dari MK itu material kurang ya, kurang dari ukuran lebarnya, kemudian kurang dari kalau ukuran panjangnya juga kurang. Ada beberapa yang enggak sampai di ukuran standarnya di 127. Itu masuk di ukuran MK ya. Jadi kalau nggak masuk di seperti ini atau di OPCR, dia akan dikumpulkan di MK. Nah, jadi MK itu jatuhan dari OPCR. Dari ukuran lebar yang nggak mencapai lebarnya, dari cacat-cacatnya yang ada, ini ada beberapa perbedaan ya, masih lebih bagus di OPCR-nya. Nah, jadi kalau MK ini harganya tentunya juga lebih rendah dibandingkan dengan OPCR atau PPC. Ini penyebutannya ada dua ya. Jadi biasa orang nyebut PPC, ada juga yang menyebut OPCR ya. Artinya ini dikatakan OPC tapi perlu repair dulu. Nah, jadi ada yang perlu direpair seperti ini, makanya penyebutannya itu OPCR ya. Nah, ada yang direpair berarti masuk di OPCR. Yang di atasnya ini sebenarnya OPC ya, OPC yang tidak ada cacatnya, tidak perlu repair, tidak perlu ada penambalan, itu namanya OPC ya, grade yang paling bagus. Ini namanya grade kedua. Kalau MK-nya ini grade ketiga. Ini kita lihat nih, sampah sama MK itu bercampur. Nah, kita harus pilih-pilih nanti. Seperti ini kan, kalau tebal tipis nanti masuk ke sampah ini sebenarnya ya. Tapi kalau masih kategorinya ketebalannya sama seperti ini, nanti kita bisa potong ya, potong sebelah sini sama sebelah sini, masih bisa jadi bahan ya untuk longkor. Ini alokasinya sebenarnya bisa untuk longkor, bisa juga untuk shortcore ya. Kalau shortcore itu nanti kalau modelnya seperti begini ya, model-model untuk shortcore nanti akan begini. Ini akan dipotong, diluruskan ya, samping kanan sama samping kirinya ini akan diluruskan. Kemudian setelah lurus akan dirangkai mencapai lebar yang kita inginkan. Contohnya mau dibikin 2 feet lebarnya. Nah, kita tinggal menjajarkan saja ya. Kalau misalkan ini di samping-sampingnya sudah lurus, kita tinggal merepair seperti ini. Terus yang lain untuk cacatnya juga masih perlu direpair ya. Ada cacat lubang, kemudian ada cacat yang seperti kulit kayu begini, tetap direpair juga. Nah, intinya kalau bisa untuk shortcore dengan kriteria yang panjangnya memenuhi di 127 cm ya. Ini 127 cm 4 feet. Jadi kesininya itu 2 feet ya, 2 feet sama 4 feet. Nah, itu kita bisa kita masukkan atau kita repair menjadi banner 2x4. Tapi kalau posisinya nanti kita mau bikin untuk longkor yang kayak seperti ini masih, coba kita lihat ya. Kalau ini dari cacat-cacatnya untuk panjangnya itu nggak memenuhi ya, otomatis nggak bisa untuk dibikin shortcore 2x4 tuh nggak bisa. Jadi harus dipotong, nanti lurusnya sini sama lurus sebelah sini. Nah, kita rangkai menjadi longkor. Kalau longkor
bisa, karena longkor itu dibikin dari susunan disambung-sambung yang kecil-kecil seperti ini. Nah, menjadi satu kesatuan, namanya nanti longkor ya, longkor 2 feet kali 8 feet. Nah, ini bisa kita manfaatkan ya dari MK seperti ini. Nah, untuk kriteria yang lain ya masih bisa masuk seperti shortcore 2x4. Kalau untuk 4x4 karena masih kecil-kecil potongannya, jadi nggak bisa untuk 4x4. Nah, paling enggak yang di ukuran di bawahnya ya ukuran 2x4 seperti itu. Nah, kita lihat ini contoh-contoh yang sudah dijemurin ya. Ini untuk 4x4. Untuk 4x4 ini posisi lebar atau lebarnya itu memenuhi ya, lebar dari sini. Nah, ini arah sana itu memenuhi di 4 feet. Kemudian untuk panjangnya, nah yang sebelah situ panjangnya ini juga di 4 feet. Nah, tinggal nanti masalahnya kan harus direpair seperti ini. Kemudian yang lubang nanti akan direpair atau ditambal dengan bentuk daun kalau di tengah. Kalau di pinggir nanti bentuknya segitiga, yang seperti tutorial penambalan yang sudah ada di video-video sebelumnya seperti itu ya. Aturan untuk penambalan itu juga diterapkan di repair untuk finer yang seperti ini. Nah, seperti sana ya, ada cacat lubang di pinggir, lubang yang di pinggir sana ada lapuk, itu juga perlu di repair ya. Kalau di pinggir pasti bentuknya segitiga ya, seperti sana itu ya. Ini di samping ya, kalau ujung bagian samping nanti bentuknya itu tetap segitiganya ada ya. Nah, seperti ini segitiga, nanti akan dikasih untuk penguatnya ya sebelah sini. Ini penguatnya seperti ini. Nah, nanti yang ke sana bentuknya setengah segitiga tapi ada penguatnya. Nah, kalau seperti ini cacatnya dua lubang di bagian ujung. Nah, ini kategorinya juga perlu di repair. Ini dari kulit kayu, tandanya loknya itu belum bulat, itu sudah diturunkan. Karena bagian yang lain itu sudah bulat, ujungnya ada sedikit begini, menyisakan waktu dikupas tuh jadi finernya seperti ini. Nah, jadi menyisakan lubang di pinggir. Ini juga seperti itu, bekas dari kayu yang kurang bulat. Nah, ini cacat-cacatnya seperti ini. Kalau yang di bagian tengah, nah seperti ini karena awalnya itu mata kayu ya, mata kayu, tapi mata kayu lubang jadinya ya. Mata kayu lubang ini kena kupas. Yang mata kayu seperti ini nanti akan sama dengan mata kayu, jaraknya di bagian satunya. Ini kalau di asalnya itu locknya itu seperti ini. Coba kita lihat ya. Ini kalau kita gulung, ini sebenarnya seperti ini ya locknya. Nanti ini nanti ada lagi seperti ini. Nah, jadi waktu dikupas, jarak lubang mata kayu di sini dengan mata kayu yang sebelah sini ini akan sama ya. Kalau misalnya dijengkalin itu jaraknya akan sama, akan muncul terus sedalam mata kayu yang ada. Jadi kalau makin kayunya itu besar,
terus lubang mata kayunya ada cacat seperti ini makin ke dalam makin tidak ada, jadi nanti akan mulus jadinya. Nah, seperti itu. Jadi beberapa cacat sudah kita cek untuk hasil pengiriman Viner tadi malam. Intinya Vinernya itu ada 2 grade ya, PPC sama MK, sekitar 11 kubik. 11 kubik untuk PPC nya itu 7 kubik, MK nya 4 kubik. Kalau PPC kita bikin standar untuk hasilnya itu rendemen 85%. Tapi kalau MK ini 40% sudah bagus. Nah, seperti ini dapat 40% itu udah bagus ya kalau belinya MK. Oke, seperti itu. Nah, ini sampah-sampahnya juga sudah kumpul di sini. Jadi sampah sama MK bercampur. Kita nanti akan memilih-milih juga. Ini masih mengalami tahapan pemilihan lagi, pemilihan yang sebelah samping, nah, samping kanan, samping kiri. Nanti ada kulit-kulit yang seperti ini kita mau buang. Nah, jadi nanti kita didapatkan yang bersih mau dipotong lagi. Nah, seperti ini kita nanti buang, kita luruskan. Nah, ini baru kita dapat seperti ini. Nah, berikutnya nanti akan dipotong, diluruskan di hand clipper ya, seperti itu. MK. Oke bosku, mungkin itu saja dulu ya reviewnya. Lain kali disambung lagi dengan pembahasan yang berbeda lagi, tentunya berkaitan dengan Viner plywood dan repair Viner. Terima kasih.